setia memenuhi keperluanku. Tak pernah Dia mengecewakan. Yesusku tak pernah gagal.
Bapa surgawi, sungguh Tuhan kami ucap syukur Tuhan untuk hadirat-Mu Tuhan yang kami rasakan pada waktu ini. Dan kami rindu Tuhan, Engkau tak hadir Tuhan di hati kami. Roh Kudus akan bekerja, akan menerangi pikiran kami Tuhan, sehingga firman Tuhan yang ditaburkan tidak akan sia-sia, dan menjadi berkat, menjadi rema bagi kehidupan kami. Tuhan, siapkan kami semua, dan kami mau untuk mendengarkan firman. Kami berdoa dalam nama-Mu yang kudus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang Dia katakan, amin. Baik, silakan duduk Bapak Ibu sekalian. Ya, perkenalkan, untuk nama saya Pendeta Yuda, dan saya pelayanan di Elroy, merintis sebuah jemaat kecil di sana, dan saya sudah berkeluarga, 1 istri dan 2 anak. Ini istri saya, silakan Bu bisa berdiri. Sungguh suatu kehormatan bagi saya untuk bisa melayani Bapak Ibu sekalian pada pagi ini. Dan pada pagi ini kita akan sama belajar tentang Roh Kudus. Mungkin slide-nya bisa ditampilkan. Ya. Jadi tema dari panitia di gereja ini adalah tentang Roh Kudus. Ini berkaitan dengan hari kenaikan Tuhan Yesus dan turunnya Roh Kudus, benar ya? Nah, sebelum saya lebih jauh, kita harus mengerti peran Roh Kudus di sini ya. Jadi Tuhan menciptakan manusia itu dengan kesempurnaan. Bahkan Tuhan mengatakan kita ini segambar dan serupa dengan Tuhan. Nah, tetapi dengan kejatuhan Adam di sini, Tuhan berikan solusi, ya, yaitu dengan kematian Yesus di kayu salib, dan kemudian kita masuk dalam masa gereja. Nah, disinilah peran dari Roh Kudus. Ya. Jadi Allah Tritunggal itu masing-masing punya peranan yang lebih dominan. Pada masa yang lama di sini, siapa yang berperan? Allah Bapa tentunya ya, karena Dia menciptakan, kemudian Dia memberikan pewahyuan kepada para nabi, ya. Nabi Adam, kemudian ada Abraham, Nuh, ya, Musa dan lain-lain. Kemudian pribadi kedua yaitu Yesus turun di sini. Ya, untuk karya penebusan kita. Nah, Yesus pernah berfirman bahwa ketika Dia nantinya akan naik ke surga, maka apa? Akan turun apa? Roh Kudus di sini. Jadi inilah masa gereja, masa Roh Kudus turun bagi orang percaya. Tetapi sayangnya, ya, ada banyak ajaran sesat, ya, akhir-akhir ini yang mengatakan bahwa Roh Kudus itu bukan Tuhan, tetapi hanya percikan energi, ya, atau percikan kuasa dari Allah Bapa. Ya, saya pernah menginjili orang Saksi Yehova, dia nggak percaya Trinitas. Kemudian saya tanya, loh, kalau Yesus siapa? Yesus itu cuma ciptaan, ya, seperti Lucifer. Ya, ini kurang ajar sekali ya. Masa Yesus dijadikan dengan iblis, sama-sama ciptaan atau cuma sekelas malaikat saja? Lalu saya tanya lagi, lah kalau Roh Kudus, itu bukan Tuhan, itu cuma percikan energi. Kemudian saya juga pernah menginjili orang Yahweh ya. Kalau orang Yahweh lebih ekstrim lagi, karena bukan saya memuji dia, malah dia yang berusaha untuk menarik saya di gerejanya. Dan saya berdebat lewat email dengan salah seorang tokohnya, ya, Bapak Dr. Yakub di Ambarawa sana. Lewat email kita berdiskusi, ya, tentang aliran Yahweh. Dan saya tanya, Roh Kudus bagaimana menurut Anda? Dia bilang itu adalah kuasa dari Yahweh. Ya. Jadi itu adalah Yahweh sendiri, bukan suatu pribadi yang
berbeda. Nah, bagaimana fakta dengan Alkitab? Yang pertama, kita bisa melihat di sini bahwa Roh Kudus itu adalah pribadi dari Allah. Karena apa? Karena dia memiliki unsur-unsur yang dimiliki oleh suatu pribadi. Ya. Karena waktu terbatas, mungkin saya sudah share sini kepada Pak Dani. Ya silahkan nanti bisa di-download ya untuk PDF-nya. Jadi yang pertama, Roh Kudus punya intelektual. Roh Kudus bisa mengetahui kehendak Allah. Ya. Jadi dia punya kehendak juga, punya perasaan, ya. Punya emosi. Dia bisa menghibur, dia dapat berduka. Kemudian Roh Kudus juga tidak sebagai suatu pribadi, ya. Dia bisa berkata-kata, ya. Bisa ngomong loh Bapak Ibu. Ya. Ada gereja-gereja yang tidak percaya bahwa Roh Kudus atau Tuhan itu bisa ngomong. Memang ada Pak Yuda banyak ya, terutama dari gereja-gereja aliran tradisional, mereka nggak percaya. Terus saya tanya kepada mereka, ya kadang-kadang saya juga berdiskusi dengan mereka. Saya tanya, loh kalau gitu, bagaimana kita mengetahui kehendak Allah? Oh gampang Pak Yuda. Gimana caranya? Trial and error. Loh, kok seperti itu? Ya. Jadi coba dulu. Oh kalau salah, berarti bukan kehendak Allah. Ya itu adalah orang yang sangat bodoh. Lalu Tuhan itu bisa kok ngomong kita. Ya. Lewat apa? Lewat Roh Kudus. Buktinya apa? Ya ini. Dari firman Tuhan ini, kalau kita buka, bahwa Roh Kudus itu bisa berkata-kata. Ya kalau mereka berkata lagi, oh itu kan dulu ya, jangan para rasul, sekarang enggak. Bedanya apa? Antara zaman dulu dengan sekarang. Nah, terus mereka ngomong lagi, lu kan ada dalam 1 Korintus 13 ya, bahwa suatu saat itu bahasa roh dan lain akan berakhir ya, nubuat akan berakhir. Jadi sekarang itu Tuhan nggak mungkin ngomong ke kita, loh kenapa? Ya. Apa dasarnya? Tidak ada. Ya. Dasarnya adalah mereka sudah diracuni ya dengan teologi yang mereka ya, teologi yang sumbang mereka, sehingga yang mereka pelajari apa? Filsafat dunia. Dan filsafat dunia sekarang ngomong bahwa ya karena mereka belajar ya, akhirnya dari Jerman ya, teologi liberal seperti itu. Orang Jerman, orang Eropa itu tidak percaya tentang hal supernatural. Apalagi bagaimana Allah bisa ngomong ke kita. Ya. Tetapi Roh Kudus adalah pribadi yang bisa berkata-kata, bisa ngomong, bisa bersaksi, bisa mengajar, ya, bahkan bisa berdoa, bisa memanggil, ya, bahkan berikan jabatan pada seorang, bisa memimpin dan memerintah atau memanage. Ya. Kemudian Roh Kudus juga diperlakukan ya kita sebagai pribadi. Dia dapat dihujat, dapat dihina ya. Jadi kita bisa menghujat Roh Kudus, menghujat pekerjaan Roh Kudus, mendustai Roh Kudus, dicobai Roh Kudus ya, diolok-olok, dituhankan, dilawan. Nah, dari fakta-fakta itu jelas sekali bahwa Roh Kudus itu adalah suatu pribadi dari Tritunggal. Jadi nggak nyambung ya. Kalau kita tadi belajar tadi bahwa Roh Kudus adalah energi atau hanya kuasa Allah, itu nggak nyambung. Ya, karena apa? Dia adalah pribadi. Pribadi seperti apa? Seperti saya dan Bapak Ibu sekalian. Pribadi yang utuh, yang bisa diajak komunikasi dan sebagainya. Bahkan Tuhan Yesus juga menyebut Roh Kudus sebagai pribadi. Nah, sebagai pribadi dari Allah Tritunggal, terus bagaimana pelayanan Roh Kudus? Ya. Kalau kita lihat catatan yang pertama tadi, begitu Roh Kudus turun, ya, itu adalah untuk apa? Yang pertama, menopang, menolong, menghibur orang percaya. Ya. Jadi kata parakletos di sini adalah kata yang digunakan untuk menyemangati para prajurit dalam kerajaan Romawi. Ya. Jadi itu seperti komandannya yang menghibur, menguatkan orang percaya.
atau konteksnya saat itu adalah menguatkan para prajurit untuk tetap kuat, ya, tetap gigih dalam perjuangan dan menyelesaikan perjuangannya. Ya. Dalam konteks percaya adalah untuk menguatkan orang percaya agar tetap kukuh dalam panggilannya. Ya, siapa di sini yang nggak pernah sedih? Pasti pernah sedih. Apalagi dalam pelayanan. Ya, saya pelayanan ya puluhan tahun sering bertemu orang-orang yang sudah capek pelayanannya. Di sini mau susah toh gitu kan, berantem lulu, ya, makan hati dan sebagainya. Atau mungkin kita punya persoalan lain ya, masalah ekonomi, masalah keluarga. Dan bagaimana kita bisa mengusir kesedihan itu? Ya, mungkin sebagian dari kita punya hobi ya. Wah, pokoknya kalau saya susah saya mancing misalnya, ya. Atau saya dengar musik, atau saya badminton, ya. Atau saya main futsal. Nah, begitu sudah selesai melaksanakan hobinya, pulang ke rumah sedih lagi. Banyak orang seperti itu. Ya, bahkan yang lebih ekstrim lagi adalah mereka lari ke narkoba. Ya, ada seorang penyanyi terkenal yaitu Elvis Presley. Dia adalah orang yang sangat kecanduan dari narkoba atau abuse. Nah, suatu saat ditanya oleh wartawan, "Loh, kenapa Anda kok suka sekali mengkonsumsi obat-obatan?" Lalu tahu apa jawabannya? Dia bilang, "Saya nggak bisa dalam keadaan sadar, ya. Dengan obat itu saya akan merasa bisa melupakan semua masalah saya. Jadi lebih baik saya terus mengkonsumsi narkoba itu dan bisa melupakan masalah saya daripada saya benar-benar sadar dan saya merasa diri saya ini celaka." Nah, banyak orang yang mencari jalan. Tetapi saya mau katakan di sini pada pagi ini bahwa Roh Kudus, ya, itu bertugas, ya, salah satunya adalah untuk sebagai penolong dan penghibur kita. Ya, jadi saat ini kalau Bapak Ibu Saudara ya merasa sedih, ya, butuh pertolongan Tuhan, yakinlah ya bahwa Roh Kudus itu ada di dalam saudara, di dalam hati saudara. Saudara tinggal ngomong, tinggal bercakap-cakap sebagai pribadi, "Roh Kudus tolong saya, Roh Kudus tolong hibur saya sedih saat ini." Dan saya yakin bahwa kuasa Tuhan akan bekerja dalam hidup saudara. Ya. Kita bisa lihat ayatnya di dalam Yohanes 14 ayat 16-17. "Aku akan minta Bapa dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, ya, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima Dia, sebab dunia tidak dapat melihat Dia dan tidak mengenal Dia. Tapi kamu mengenal Dia, sebab Ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu." Bayangkan saudara, penolong itu Roh Kudus itu diam ada di hati saudara, ya. Jadi mulai pagi ini jangan takut dengan masalah, jangan takut dengan kesedihan, ya. Karena apa? Karena Roh Kudus dalam kita akan menjadi penolong dan penghibur kita. Kemudian Roh Kudus juga mengajar, ya. Tetapi penghibur yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, Dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah katakan kepadamu. Ya. Jadi ada dua aspek, ya, di sini. Bahwa kadang-kadang firman itu, ya, bisa menjadi logos dan rema. Dalam artian begini, Bapak Ibu. Mengajar di sini mungkin kita bingung kalau kita baca Alkitab, ya. Kita nggak ngerti. Kita minta Roh Kudus. Roh Kudus ini maksudnya seperti apa? Ayat ini maksudnya apa? Kisah ini maksudnya apa? Itu logos. Oh, ternyata maksudnya seperti itu, ya. Ternyata Yesus disalib adalah untuk menebus dosa kita. Kita ngerti, ya. Tetapi
itu belum menjadi rema. Dan Roh Kudus juga bisa menjadi guru yang mengajarkan. Suatu ketika kita mengalami, oh ternyata saya mengalami seperti ini. Oh, saya ingat ayatnya, ya. Dulu saya pernah membaca, dulu saya pernah dengar khotbah. Itu menjadi rema, dan itu semua adalah aspek pengajar dari Roh Kudus. Kemudian Roh Kudus juga disebut sebagai Roh kebenaran, ya. Jadi Roh Kudus adalah sumber dari segala kebenaran. Dan bahkan Roh Kudus adalah sebagai inspirator dari penulisan Alkitab. Dikatakan segala tulisan yang diilhamkan oleh Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan dan untuk memperbaiki kelakuan dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Ya. Jadi Roh Kudus itu sebagai inspirator, pengarang Alkitab. Kemudian Roh Kudus menginsafkan manusia akan dosa. Ya. Saya yakin ya, meskipun kita sudah bergereja, ya, kadang-kadang ya mungkin sebagai manusia ada godaan ya. Tetapi ada alamnya di sini ya. Jadi kalau kita melakukan sesuatu itu ya, kemudian tidak berkenan oleh Roh Kudus, apa alamnya? Hati ini apa? Kayak ditusuk-tusuk gitu ya, kayak deg-degan gitu. Aku harusnya nggak melakukan seperti ini, aku nggak tenang, nggak sejahtera seperti itu. Ya, ini adalah fungsi dari Roh Kudus, yaitu untuk menginsafkan manusia dari dosa. Kemudian bahkan Roh Kudus itu yang bersyafaat bagi orang percaya. Ya bayangkan ya. Mungkin ya kita punya keluarga ya, saya punya ibu, punya mertua, dan saya bersyukur ya mereka rajin untuk mendoakan saya dan keluarga ya. Bahkan anak-anak saya ketika kemarin malam mau khotbah di sini ya, dia tahu ya, dikasih tahu oleh mamanya ya, besok papa mau pelayanan. Kemudian datang ke saya, Pak, saya mau berdoa untuk papa ya. Jadi anak saya dua, satu cowok dan satu cewek, ini yang kecil ya, Agatha ya, baru 8 tahun, dia ngomong seperti itu. Dan saya yakin itu bukan karena dia, karena Roh Kudus ya, yang ada dalam hatinya. Jadi fungsi Roh Kudus adalah untuk berdoa. Ya, bayangkan, bukan cuma keluarga kita, tetapi bahkan Allah Tritunggal sendiri dalam hati kita itu berdoa. Jadi nggak ada kamusnya ya, doa kita itu nggak didengar. Ada yang ngomong, wah Tuhan nggak mendengar doa saya, itu mungkin ajaran dari agama lain. Doa kita pasti dengar asalkan seturut dengan kehendak siapa? Kehendak Roh Kudus. Kalau untuk kebaikan kita pasti ya, Tuhan didengar. Karena apa? Karena yang mendoakan adalah pribadi dari Roh Kudus sendiri. Bayangkan Roh Kudus ngomong kepada Allah Bapa ya. Mungkin lain kali ya, lain waktu saya akan jelaskan tentang Tritunggal seperti itu ya. Tetapi yang di sini poinnya adalah Roh Kudus berdoa kepada Allah Bapa. Kira-kira Bapak Ibu didengar nggak doanya kalau dia mendoakan? Amin. Pasti akan dengar. Asal apa? Asal sesuai dengan kehendak Allah. Ya. Bahkan Roh Kudus juga bisa menetapkan panggilan ya bagi orang percaya. Dikatakan sini berkatlah Roh Kudus ya. Ini yang ngomong Roh Kudus ya. Khususkanlah Barnabas dan Saulus bagiku untuk tugas yang telah tentukan bagi mereka. Ya, jadi panggilan pelayanan, posisi pelayanan itu ada yang ngatur ya. Bukan manusia tetapi Roh Kudus. Memang ya mekanismenya sebenarnya lewat manusia, tetapi Roh Kuduslah yang menentukan. Decision makernya itu Roh Kudus ya. Kalau manusia pengennya apa? Ya kalau sebagai pemimpin ya seperti itu. Yang kaya mungkin, yang pinter ya, yang hebat. Kalau seperti itu kira-kira Daud bisa nggak jadi raja? Waktu 30 Samuel dia masih anak-anak, masih remaja.
Makanya Samuel yang nabinya Tuhan sendiri, yang peka dengan suara Tuhan, itu dia ngomong, loh kok yang ini, bukannya kakaknya yang harusnya diurapi raja. Ya, jadi yang untukkan adalah Roh Kudus. Demikian juga dengan Rasul Paulus pada awal gereja mula-mula, ya. Kalau pakai logika manusia, kira-kira Paulus bisa jadi rasul tidak? Ya, tidak mungkin lah. Bayangkan ya, misalnya di sini ada orang baru masuk ya, dia adalah mantan pembunuh dari orang-orang Kristen, gitu kan, masuk gereja ini. Kira-kira Bapak Ibu takut gak? Pasti takut. Jangan kan dikasih posisi ya, mau duduk bareng aja takut, mau ngomong aja takut, salah ngomong malah dibunuh. Tapi Paulus yang mantan penganiaya orang Kristen, pembunuh orang Kristen, bisa dipilih dalam sidang rasul sebagai apa? Sebagai tugas bersama Tuhan untuk membuka jemaat baru. Karena apa? Karena Roh Kudus yang menentukan. Tidak ada yang bisa protes, tidak ada yang bisa menjegal, tidak ada yang bisa sabotase. Karena Roh Kudus yang menentukan. Jadi bagaimana seperti itu? Ya kita nggak perlu pusing-pusing ya dengan bagian pelayan kita. Masing-masing ada tugasnya. Kalau Roh Kudus menyuruh kita untuk melakukan suatu bagian, ya kerjakanlah dengan sepenuh hati. Jangan lihat pada orang lain, jangan lihat pada bagian lain. Karena itu adalah suatu anugerah yang luar biasa. Ya, kemudian Roh Kudus juga terlibat dalam bagian keselamatan setiap orang percaya. Demikian halnya dengan tiap orang yang lahir dari Roh. Jadi Roh Kudus itu berperan dalam kelahiran baru. Apa kelahiran baru? Ya, ketika kita ikut Tuhan, kita mau tinggalkan dosa kita, kita mau bertobat, itulah kelahiran baru. Dan itu semua karena Roh Kudus. Ya, saya juga pelayanan ya pada masa pandemi ini, door to door ya. Ada seorang tua yang rindu untuk dibaptis. Dan saya layani, saya baptis dia. Nah sebelum baptis saya sempat tanya ya pada masa katekisasi, loh, kenapa kok Bapak baru baptis sekarang ya, usia menjelang tua seperti ini kok baru dibaptis? Oh dia ngomong, oh dulu saya terpikiran ya, gimana Pak dulu kayak gimana ya, saya pikirnya happy saja ya, senang saja. Nah, terus sekarang kenapa? Nah, kan saya sudah tua, saya bingung nanti kalau saya mati masuk surga atau neraka. Makanya saya mau dibaptis. Itu semua adalah karya Roh Kudus. Kemudian saya tanya lagi, loh kenapa enggak nyari gereja-gereja yang lebih besar? Dan dia ngomong, semua menolak karena sekarang masih COVID. Oh enggak apa-apa kalau begitu, saya akan baptiskan Bapak. Jadi itu semua adalah karya Roh Kudus. Bagaimana Bapak ini yang tidak saya kenal bisa ditemukan dengan saya, dan saya bisa baptis dia. Bahkan dia ngomong, saya sekarang mau sungguh sama Tuhan, saya mau bertobat, saya mau tinggalkan semua dosa-dosa saya. Itu adalah karya keselamatan dari Roh Kudus. Ya, bahkan juga Roh Kudus terlibat dalam kebangkitan, dalam tubuh kemuliaan. Ya. Dan jika roh dia yang telah memberikan Yesus dari antara orang mati diam di dalam kamu, maka ia yang telah memberikan Kristus Yesus dari antara orang mati akan menghidupkan juga tubuhmu yang fana ini oleh rohnya yang diam di dalam aku. Ya. Kalau ada yang belum jelas ya tentang tubuh kemuliaan, tubuh kebangkitan, saya mau jelaskan seperti ini ya. Jadi suatu ketika ya di sebuah gereja saya yang lama itu ada orang yang ngomong ya, ini konteksnya ada orang mati. Nah, kemudian dia ngomong, lu wajar tuh kalau ada keluarga yang mati itu hati-hati. Ya, dia bilang gitu. Lu kenapa? Rohnya masih gentayangan selama 40 hari. Lu kok bisa?
Dasarnya apa? Loh, di Alkitab seperti itu. Dan siapa? Yesus tuh. Ini ngawur ya. Yesus aja 40 hari masih gentayangan. Nah, kemudian orang ini bingung tanya ke saya. Loh Pak, bener Pak, kalau Yesus gentayangan seperti itu ngawur, dan ya mohon maaf ya, itu bodoh sekali dalam firman Tuhan. Karena apa? Karena yang gentayangan itu bukan roh, ya. Firman Tuhan mengatakan bahwa apa? Tubuh Yesus itu apa? Bangkit. Jadi bukan cuma arah gentayangan, tapi tubuhnya ini bangkit. Tapi tubuh yang berbeda, tubuh kemuliaan. Jadi ketika Yesus datang ya ke murid-muridnya, waktu itu muridnya ngumpul di sebuah ruangan terkunci, itu bisa masuk Bapak Ibu. Kemudian katakan apa, tubuhnya itu bersinar-sinar, penuh kemuliaan Tuhan. Nah, Benihim pernah berkata ya, suatu tafsiran, bahwa ketika Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, itu mereka merasa malu karena melihat mereka telanjang. Ya. Tetapi untuk Benihim dia ngomong seperti itu. Mereka nggak telanjang, tapi mereka sebelumnya diliputi oleh tubuh kemuliaan Allah ya, yang bercahaya, yang bersinar, yang berkilau-kilau. Dan ketika mereka jatuh dalam dosa, tubuh itu hilang. Nah, sama seperti Yesus ya, ketika dia bangkit, dia menerima tubuh kemuliaan. Nah, konteksnya di sini adalah nantinya ya, kita juga akan seperti Yesus ya. Kita juga akan menerima tubuh kemuliaan. Jadi menjadi orang Kristen itu bukan hanya masuk ke surga. Kalau cuma surga aja itu semua akan mengatakan seperti itu. Tetapi kita mengatakan kita ya, ini segambar dengan rupa Allah, termasuk apa? Tubuhnya itu kemuliaan, tubuhnya serupa dengan Yesus. Ya inilah Roh Kudus nanti ya, yang akan berperan di sini. Roh Kudus yang akan menghidupkan dan memberikan tubuh jasmani kita pada hari kebangkitan atau rapture, ya, pengangkatan nantinya. Jadi saat kita diangkat nanti, ya kita akan punya tubuh kemuliaan. Amin. Nah, kita akan masuk dalam baptisan Roh Kudus. Ya. Baptis dalam Roh, ya, artinya suatu pekerjaan atau pengalaman yang berkenaan dengan menyambut Roh Kudus, ya. Yang artinya diliputi, dibanjiri, ya, dilingkupi, seperti orang tenggelam gitu ya di dalam air. Ya, jadi bayangkan ya Pak Ibu, ya, kita dibaptis oleh Roh Kudus, artinya kita seperti baptisan air itu, kita tenggelam dalam Roh Kudus. Nah, apa bedanya baptisan dengan kepenuhan Roh Kudus? Ya, banyak orang tidak bisa membedakan. Baptisan Roh Kudus hanya satu kali, ya, sementara kepenuhan itu berulang-ulang. Ya, salah satunya adalah saat kita pertama kali menerima bahasa roh. Ya, tapi ini bukan satu-satunya tanda ya, karena ada yang mengatakan kalau belum bahasa roh berarti belum bahasa Roh Kudus. Enggak seperti itu ya, karena ada banyak orang ya seperti Billy Graham, ya, para penginjil terkenal itu mereka tidak bahasa roh tapi dipakai Tuhan luar biasa, dan saya percaya mereka sudah dibaptis dan diberi Roh Kudus. Ya. Nah, kita lihat dari apa? Dari buahnya, dari buah rohnya. Ya. Tetapi kalau kita pernah mengalami pengalaman pertama kali berbahasa roh, ya, itu adalah satu tanda bahwa kita sudah mengalami baptisan Roh Kudus. Nah, saat kita sudah bisa berbahasa roh, ya, detik itu juga kita dibaptis oleh Roh Kudus. Nah, terus kalau penuh gimana? Yaitu seperti ya misalnya ya, kalau kita makan malam ya di sebuah restoran yang cukup mewah seperti itu, mungkin apa kalau di malam itu ya gelasnya kosong ya, anggurnya, wine-nya gitu kan, nanti dituang lagi, ya. Kosong lagi, dituang lagi, kosong lagi, dituang lagi, seperti itu ya. Jadi ketika kita mengalami baptisan Roh Kudus, ya, bukan segala-galanya, bukan akhir dari segala-galanya.
Tetapi kita harus menjaga hidup kita supaya terus dituai oleh Roh Kudus, dipenuhi hidup kita oleh Roh Kudus. Jadi artinya menempati ruang yang kosong sampai keluar. Nah, jadi tandanya selanjutnya adalah dengan bahasa roh. Tetapi yang paling penting adalah ada buah roh di dalamnya. Nah, syarat untuk orang mengalami baptisan roh itu, dia harus mengalami kelahiran baru, mengalami pertobatan ya. Bertobat itu artinya apa? Berbalik 180 derajat. Ya ketika saya melayani Bapak tua tadi ya, dia nggak cukup puas untuk dibaptis saja. Dia ngomong, saya pengen dibaptis dengan Roh Kudus ya. Dia tahu seperti itu karena sudah mengikuti pelajaran katekisasi dari saya. Saya pengen bisa bahasa roh. Oh puji Tuhan. Iya Bapak berdoa dan saya akan mendoakan juga ya. Seminggu, 2 minggu, 3 minggu ternyata nggak bisa ya. Kemudian dia panggil saya datang, Pak gimana Pak, saya rindu Pak. Ya Bapak sudah berdoa, sudah membaca firman, sudah beribadah setiap hari, sudah gitu. Apa yang salah? Saya langsung ngomong the point ya, karena langsung pada saya. Karena Bapak masih punya ikatan wedding sini. Dia ngomong, ya Pak, saya masih merokok gitu kan. Nah itulah. Jadi kalau kamu belum lahir baru, kamu masih terikat ya. Bagaimana kamu mau dibaptis dengan roh ya. Jadi kita harus lahir baru, kita harus hidup baru. Kita harus menjadi anak Allah yang memiliki hidup yang kekal ya, sebagai warga negara kerajaan surga. Kita harus ubah hidup kita baru. Ya ini bagi yang belum Roh Kudus ya, baru kita dibaptis oleh Roh Kudus. Dan kalau kita dibaptis Roh Kudus, saya mau katakan bahwa kita akan diberi kuasa untuk menjadi saksinya. Ya. Ini berguna sekali. Kita punya kuasa ya. Kalau kita berkhotbah, orang akan bertobat. Kalau kita berdoa tumpang tangan pada orang yang sakit, orang itu akan sembuhkan. Kalau dalam kerasukan kita berdoa, akan dilepaskan, setan akan keluar. Tapi seringkali ya, orang pengennya pelayanan duluan, pengennya kuasa dulu, tetapi dia tidak mau untuk bayar harga, tidak mau untuk mengalami kelahiran baru dulu. Ya ini adalah suatu pemikiran yang keliru. Jadi kalau kita mau dibaptis Roh Kudus, mau di Roh Kudus ya tadi mengalami kelahiran baru. Nah, kita akan masuk lebih jauh lagi ya tentang berbahasa roh. Ya, tadi saya sudah singgung bahwa salah satu tanda orang baptis Roh Kudus adalah dengan berbahasa roh. Dalam 1 Korintus 14:4, siapa yang berkata dengan bahasa roh, ia membangun dirinya sendiri. Ya. Jadi ya ini ya, ada beberapa ya hamba Tuhan yang ekstrim ya, terutama dari kalangan Kristen tradisional yang mengatakan bahwa bahasa roh itu sesat. Bahkan bahasa roh itu nggak berguna ya, hanya menimbulkan kekacauan bagi jemaat. Tetapi saya mau katakan seperti ini ya, teman-teman mengatakan bahwa siapa yang berkata dengan bahasa roh, ia membangun dirinya sendiri. Nah, saya mau tanya pada Bapak Ibu sekalian, kira-kira ya kalau dirinya sendiri ini tidak dibangun dengan baik, bisa nggak dia membangun jemaat Tuhan? Ya. Bisa nggak dia membangun gereja?
Tidak bisa. Jadi bahasa roh ini sangat penting sekali. Ya. Karena apa? Untuk membangun dirinya sendiri, untuk menopang pekerjaan Tuhan. Ya. Dengan berdoa dengan bahasa lidah, ya, kita dapat berdoa untuk suatu permohonan yang tidak kita ketahui. Bahkan dengan berdoa dengan bahasa lidah, ya, itu pasti akan sesuai dengan kehendak Allah yang sempurna. Karena apa? Karena roh yang membantu kita berdoa. Nah, saya juga melayani banyak orang yang apa istilahnya ya? Mereka tuh sudah mentok. Saya sudah nggak tahu lagi harus gimana Pak Yuda. Ada masalah ekonomi, masalah keluarga, ya. Kemudian saya juga kena sakit penyakit dan seterusnya. Dan saat itulah saya nggak tahu mau berdoa itu rasanya susah ya. Mulut ini rasanya kaku, dan ini rasanya kayak keluh-keluh gitu ya. Nggak bisa, udah nggak bisa lagi kalau berdoa. Nah, suatu ketika saya melayani orang seperti itu ya, dia ada masalah keluarga, ya. Suaminya bermasalah ya dengan wanita lain, kemudian dia juga bingung ya dengan pekerjaan. Dan saat itu yang saya katakan pada dia adalah, ya udah kamu nggak usah berdoa lagi, kamu tinggal diam saja dan cobalah untuk berbahasa roh. Ya. Berdoa dalam bahasa roh dan mukjizat terjadi. Di dalam pekerjaan, kemudian keluarganya dipulihkan, dan semua itu lahir dari apa? Dari keputusasaan dia. Dia tidak bisa berdoa lagi, dia hanya bisa menangis dan berbahasa. Dan berdoa dengan bahasa itu pasti sesuai dengan kehendak Allah. Kalau kita berdoa dengan bahasa manusia, bisa salah enggak? Belum kadang salah ya. Kadang kecampur dengan ambisi kita, kecampur dengan logika kita dan lain-lain. Tapi kalau kita ngomong bahasa roh ya, itu pasti benar doanya. Ya. Nah, berikutnya adalah tentang urapan Roh Kudus. Ya. Jadi Roh Kudus ini juga bisa memberikan urapan. Seperti apa urapan itu? Ya, tadi kita sudah belajar tentang persen Roh Kudus, ya. Kemudian kebenaran Roh Kudus. Nah, kalau urapan itu dalam bahasa aslinya adalah kabut. Ya. Ya. Artinya apa? Kemuliaan itu seperti penampilan, manifestasi bagus, seperti perhiasan yang bersinar, ya, yang berkilau, yang mempesona. Ya, jadi kalau kita diurapi oleh Tuhan itu seperti kita dikasih medali, ya, yang berkilau. Jadi pengurapan itu adalah untuk memperlengkapi kita. Ya. Dampaknya apa? Ini ya, kita dimuliakan Allah, kita dikuasai Roh Kudus, diselamatkan oleh Tuhan, terpelihara dengan aman, dijaga Tuhan dengan ketat. Kita lebih peka dengan suara Tuhan, kemudian Allah menunjukkan kesetiaannya. Kita bisa mengerjakan dengan urapan itu pelayan-pelayan yang lebih besar dan terus menerima segala yang terbaik ya, dari Tuhan. Ya. Jadi selain kita minta ya untuk dibaptis Roh Kudus, untuk bisa bahasa roh, kita juga harus minta pengurapan dari Roh Kudus ya, apalagi para pelayan seperti ini ya, itu butuh sekali urapan. Mungkin sama-sama ya, bisa musik, bisa nari, bisa khotbah. Tapi kalau Roh Kudus yang mengurapi, beda hasilnya. Ada hadirat Tuhan yang akan muncul ketika kita melayani. Ya. Kemudian yang terakhir kita akan bicara tentang karunia-karunia Roh Kudus. Ya. Ada 9 karunia ya. Ya, jadi selain pengurapan, Roh Kudus juga memberikan karunia. Bedanya apa? Ya, kalau pengurapan itu cuma sekali waktu,
yang misalnya kita mau pelayanan pada hari ini, pada pagi ini, kita berdoa ya sebelum melayani. Tuhan, saya ingin urapan dari Engkau ya. Mungkin kita melayani, kita turun, dan kita melayani Tuhan. Ada banyak jiwa yang dimenangkan, banyak jiwa yang dipulihkan. Ya. Tetapi kalau karunia ini sifatnya nempel, ini seperti bakat alami gitu ya. Ini sedikit hampir sama dengan talenta, tapi beda ya. Jadi karunia itu dengan Tuhan. Loh, terus apa aja? Ini ada 9 ya. Saya akan jelaskan dengan cepat. Yang pertama adalah karunia untuk berkata-kata dengan hikmat, ya. Logos Sophia, perkataan bijak. Ya. Jadi kalau orang menerima karunia ini, ya, dia akan menjadi orang yang bijaksana. Ya, dulu yang bahasa Jawanya orang yang gasro, ya, orang yang gak benar, tiba-tiba jadi orang yang bijaksana, jadi orang yang berwibawa, ya, tanpa perlu ya untuk mengikuti suatu aliran tertentu ya, atau pakai jimat-jimat misalnya ake atau apa, nggak perlu ya. Dia menjadi orang yang berhikmat, yang disegani orang, yang berwibawa. Ya, ini adalah karunia yang luar biasa. Kemudian karunia untuk berkata-kata dengan pengetahuan, logos gnesos ya. Bukan cuma berhikmat, bukan bijaksana, tapi juga menjadi orang pinter ya. Logos itu bicara tentang pengetahuan ya. Ada biologi ya, bios logos, ilmu pengetahuan tentang makhluk hidup. Jadi kalau kita pengen pinter dalam sekolah kita, dalam studi kita, atau kita pengen pinter smart ya dalam pekerjaan kita, itu Roh Kudus bisa memberikan karunia ini. Ya, dalam konteksnya berarti kecakapan membentangkan dan menerangkan secara teoritis prinsip-prinsip pendasar atau pengetahuan yang lebih dalam dari dokter Kristen ya, atau pengetahuan lainnya. Ya, kita dimampukan memiliki skill ya untuk menerangkan ya, secara runtut, secara sistematis. Ya. Jadi jangan takut ya untuk menjadi orang yang ya saya kok dianggap bodoh, saya kok dianggap kurang pintar. Kita berdoa, minta supaya Tuhan berikan karunia ini ya. Karunia menjadi orang pintar, karunia untuk berkata-kata dengan pengetahuan. Ya, kemudian karunia iman. Ya dalam pelayanan saya sering ngomong, saya pengen Pak, saya punya iman seperti itu, tapi saya nggak punya iman. Jangan takut ya, Roh Kudus itu bisa berikan karunia iman untuk kita. Kita berkata, iman saya sudah habis, saya sudah terlalu banyak menderita, saya sudah terlalu banyak berair mata, saya tidak punya iman lagi, atau punya iman tapi sangat tipis sekali. Kita berdoa, minta Roh Kudus untuk mengaruniakan iman kita. Ya. Karena iman adalah iman yang bekerja secara ajaib, ya, seperti iman untuk memindahkan gunung. Ya. Secara alegoris diartikan gunung ini gunung masalah saudara ya. Ada masalah ekonomi, masalah penyakit, masalah keluarga dan seterusnya. Kita berdoa, minta karunia iman dari Roh Kudus. Kemudian kan untuk menyembuhkan ya. Dalam pelayanan saya sebagai pendeta, sebagai hamba Tuhan, pasti nggak lepas ya ada orang sakit, kita doakan. Ya, baru-baru ini ya sekitar seminggu 2 minggu yang lalu ada orang kita doakan. Nah sakitnya ini campuran ya antara diguna-guna dan juga dia memiliki sakit bawaan. Suatu ketika suaminya bawa sarapan, tiba-tiba di dalam sarapan itu ada jarum-jarum kecil. Wah, diabetes ini istrinya yang ngerjain saya, ini mau mencelakakan saya. Ternyata enggak. Di rumah juga istrinya minum teh, ketika mau diminum ada tersangkut, ada jarum-jarum paku seperti itu. Kemudian baru saya datang ya, saya berdoa. Itu yang tadinya nggak bisa bangun seperti itu, sangat sakit sekali di lambungnya. Saya doakan langsung seger.
langsung ngoceh, langsung bisa masak. Tapi beberapa hari kemudian dia kena penyakit yang lain, kena penyakit tipes ya. Saya doakan juga ya, setiap hari saya doakan dan saya katakan bagi dia ya, bahwa Roh Kudus atas aku menyembuhkan. Ya. Ketika saya doakan, puji Tuhan, pada hari ini dia sudah sembuh total dan sudah bisa kembali lagi untuk beribadah kepada Tuhan. Ya. Jadi jangan takut dengan yang namanya sakit penyakit. Jangan takut ya kalau ada famili kita, ada saudara kita, bahkan diri kita sendiri yang mengalami sakit ya. Kita minta pada Tuhan, minta kepada Roh Kudus ya, memberikan karunia kesembuhan. Nah, sakit itu ada 3 ya, sakit secara fisik, sakit secara jiwa, stres, depresi dan seterusnya, dan juga sakit karena kerasukan setan. Ya. Ini penting saya ajarkan karena beberapa puji Tuhan ngomong bahwa Roh Kudus hanya bekerja untuk sakit fisik saja. Ya. Tidak ada itu orang kerasukan atau itu cuma sakit jiwa dan seterusnya. Tetapi apapun tafsiranmu tentang penyakit, semua penyakit apa karena fisik, karena stres, karena gangguan jiwa atau karena kerasukan, itu semua di dalam kendali Roh Kudus. Jadi kalau kita punya karunia kesembuhan, segala penyakit ya, apa bentuknya pasti bisa disembuhkan. Ya, kemudian ada karunia untuk mengadakan mujizat ya, luar biasa ini. Ini para penginjil besar seperti Reinhard Bonke dan yang lainnya itu punya karunia ini, dinamis ya. Kalau di Indonesia terjemahkan seperti apa? Dinamik ya, yang meledak-ledak, kuasa Allah yang luar biasa, kesembuhan ilahi, mujizat ya, kelepasan ya, pemulihan ekonomi dan seterusnya ya. Jadi kuasa Roh Kudus itu enggak tanggung-tanggung, bukan cuma sekelas mercon ya, tapi sekelas bom nuklir ya, dinamis, dinamik ya. Bahkan karunia ini bisa mengubah hukum alam yang normal. Seperti apa? Seperti Musa ketika menyeberang laut ya, dia sentuhkan tongkatnya ke laut Ibrani terbelah ya. Jadi jangan takut dengan apapun juga ya. Semua masalahmu kalau ada Roh Kudus, mujizat pasti akan terjadi. Amin. Kemudian karunia untuk bernubuat ya. Ini bagus sekali, tetapi juga harus diimbangi dengan karunia untuk membedakan macam-macam roh. Karena apa? Kan dewasa ini banyak membuat palsu ya. Seakan-akan Tuhan berkata ngomong seperti ini ya. Tetapi itu adalah membuat palsu. Nah, terus bagaimana Pak Yuda untuk membedakannya? Gampang ya. Mana yang dari Roh Kudus dan mana yang palsu, yang dari iblis. Yang pertama, nubuat dari Roh Kudus selalu membawa kedamaian. Sebaliknya, kalau nubuat dari setan apa? Ketakutan. Oh, sebentar lagi datang antikris, sebentar lagi datang penganiayaan, seperti itu, membuat kita takut. Wah, ini saya dapat penglihatan ya tentang COVID ini. Nanti dunia akan binasa, seperti itu. Saya yakin akhir zaman memang seperti itu. Tapi ketika saya membaca nubuat ayat dari kitab, yang ada adalah sukacita. Tetapi kalau kita mendengar, ya, kita membaca dari WhatsApp, dari Facebook, ya, dari media sosial lain tentang nubuat-nubuat seperti itu, kita baca, kita dengar, dan kita merasa takut sekali. Ya, itu bukan dari Tuhan, tetapi dari iblis. Kemudian nubuat itu selalu tertib ya, mendatangkan ketertiban kalau dari Roh Kudus. Tetapi kalau dari setan apa intinya? Kekacauan
Katanya dibuat seperti ini. Oh, hati-hati ada penyusup dalam gereja. Jadinya apa? Kacau. Dulu waktu saya masih awal-awal ya bergereja, seperti itu. Ada yang ngajak doa. Wah, kayaknya kok ngeroh banget gitu ya. Oh, kelihatan. Ternyata apa? Ternyata gembala sidang kita itu alatnya setan. Wah, kaget saya waktu itu. Saya masih usia 17 tahun, saya belum tahu apa-apa. Makanya saya putuskan saya mau masuk sekolah Alkitab. Saya mau belajar tentang firman Tuhan. Karena apa? Karena saya nggak mau lagi dipengaruhi oleh hal seperti itu. Dan setelah saya belajar firman Tuhan, ya itu tadi. Lo buat tadi kira-kira kacau atau tertib? Ya. Jelas kacau. Perpecahan, ya. Bukan kesatuan. Ya inilah. Ya. Kita harus minta karunia untuk membedakan bermacam-macam roh. Jangan, pokoknya kalau doakan tumbang, kalau doakan guling-guling, itu pasti dari Tuhan, belum tentu. Tadi, ya, ada kedamaian enggak? Ada ketertiban enggak? Ada kesatuan enggak? Atau sebaliknya malah ketakutan, malah kekacauan dan kepekaan. Ya, kemudian karunia bahasa roh. Ya, ini berbeda dengan bahasa roh ketika baptisan Roh Kudus. Ya. Banyak orang yang di sini. Jadi ini karunia khusus adalah untuk jemaat, dan ini harus ada sambungannya, yaitu karunia untuk menafsirkan bahasa roh. Jadi di gereja mula-mula itu ketika seorang berbahasa roh dapat dari Tuhan, ada yang menafsirkan dan menjadi membuat yang membangun gereja. Ya. Nah, sebagai penutup, ya setelah uraian saya yang panjang lebar tadi, ya, saya nggak mau ya firman itu cuma sebagai logos saja, pengetahuan, tetapi harus ada aplikasi dalam hidup kita. Ya. Dan ini pertanyaannya, sudahkah Bapak Ibu mengenal pribadi Roh Kudus? Ya. Kenapa saya seperti itu? Karena saya lihat di TV ini ya, banyak sekali film-film yang latar belakangnya adalah agama ya. Ada Mahadewa, ada Little Krishna, ya, kemudian ada dari saudara suku kita, di mana konsepnya tentang Tuhan itu adalah Tuhan itu seperti di atas awan-awan ya, dia melihat umatnya. Oh, umat saya susah, umat saya kesusahan, ya saya tak nonton saja seperti itu. Kalau dia ngomong itu kan takdirnya. Oh, saya sudah mentakdirkan, pokoknya kamu susah, kamu kering sampai mati seperti itu. Tidak bisa apa-apa sih. Nah, kehadiran Roh Kudus, ya kalau kita mau belajar Roh Kudus itu, saya mau katakan Tuhan kita bukan seperti itu. Tetapi Tuhan kita turun ke bumi, ya, mati menebus kita, dan dia naik, bukan naik tinggal, tapi dia turunkan Roh Kudus, dan Roh Kudus itu apa? Tinggal di hati kita. Jadi konsep Tuhan, pribadi Roh Kudus dengan Tuhan yang menyatu dengan kita, yang bisa kita ajak ngomong kalau kita sedih, yang bisa menghibur kita, bisa membuat mujizat dalam hidup kita, bisa membuat kesembuhan dalam hidup kita, bisa membuat pemulihan untuk ekonomi kita, pemulihan dengan keluarga kita. Itu yang pertama. Kita harus mengenal pribadi Roh Kudus yang ada di dalam hidup kita. Dan apakah kita merasa pribadi Roh Kudus berperan dalam hidup saya? Atau kita cuma melihat, oh itu Roh Kudus Tuhan bekerja luar biasa untuk Pak Petrus Agung misalnya, tapi saya bukan dia, saya seperti itu ya. Saya orang biasa, saya orang berdosa. Kita seakan-akan merasa, oh, kok Roh Kudus tidak bekerja dalam hidup saya. Dan inilah, pagi inilah ya, saatnya kita berubah. Kita yakin, kita percaya bahwa Roh Kudus akan memanggil kita secara luar biasa. Roh Kudus adalah jadi solusi dalam hidup kita.
Dan yang terakhir, sudahkah kita mengalami baptisan Roh Kudus, Roh Kudus dan karunia Roh Kudus? Kalau belum apa, kita minta pada Tuhan. Amin. Kita akan bersama, kita akan menyaksikan lagu Roh Kudus kau hadir di sini. Roh Kudus, kau hadir di sini. Roh Kudus, ku mengasihimu. Kalau kau manis, tolak penghiburku. Roh Kudus kau hadir di sini. Roh Kudus kau hadir. Saya coba kalau berdiri sama. Roh Kudus ku mengasihimu. Kau lembut kau manis. Kau lembut kau manis. Kau penghiburku. Katakan bukan hati.
Firman ini bukan sekedar menjadi logos Tuhan, dan menjadi rema Tuhan. Dan kami ingin Tuhan, Roh Kudus saja Tuhan bekerja di hati kami Tuhan, menguatkan kami Tuhan, membangkitkan iman kami, menghibur kami, memberikan pertolongan yang luar biasa bagi kami Tuhan. Dan kami Engkau hadir di hati kami. Kami serahkan doa ini sepenuhnya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang diberkati. Katakan amin. Bapak, terima kasih Tuhan. Pada pagi hari ini kami bersyukur untuk mendengar firman-Mu yang mulia. Kami percaya karunia-karunia yang Kau berikan kepada kami luar biasa kehidupan kami. Supaya kami boleh menjalankan hidup ini dengan hati yang bersuka. Kami tahu Tuhan, kami tidak seberapa. Kami akan diam dan dikendut, tapi akan meninggalkan kasih-Mu yang Bapa. Bapa-Mu yang baik, karunia-karunia yang diberikan kepada kami. Sungguh luar biasa pada pagi hari. Kami berterima kasih sama-Mu yang telah mengajarkan firman-Mu. Ya Bapa, lakukan kami, beri kemampuan kami, beri sukacita kepada kami, supaya kami menjadi pendengar-pendengar yang setia dan melakukan kehendak-Mu ya Bapa. Bapa, pencipta langit dan bumi dan Asyukurlah ya Bapa, ya Bapa, dan yang mulia dan murah tinggal ya Bapa. Oh, terima kasih. Sungguh ya bersifat ya makasih. Haleluya. Terima kasih Tuhan untuk berkat yang luar biasa. Dan kami percaya bahwa pagi ini kami sudah menerima Roh Kudus. Dan kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Silakan duduk. Waktu saya serahkan. Puji Tuhan, Bapak Ibu kasih dalam Tuhan. Pagi ini sungguh menjadi berkat yang sangat luar biasa bagi kita. Kita setelah memahami betapa luar biasanya Roh Kudus, kita juga telah memahami karya-karya Kudus yang kadang mungkin kita tidak sadar. Tapi pagi-pagi ini, pada pagi hari ini, Tuhan telah memberikan satu penerangan yang luar biasa lewat hambanya, yang ini menjadi hal yang terbaik bagi kita, agar kita benar-benar dapat mengerti siapa itu Roh Kudus, siapa itu Tuhan Yesus, siapa itu Allah kita. Puji Tuhan, kami atas nama mewakili Bapak Kepala Sidang yang saat ini sedang tugas di Mukti Harjo dan di Banget Ayu, dan juga para diaken, Pak Supit, Kabit, dan seluruh jemaat, mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Beda Muda Yuda Mahendra, Master Teologia. Kiranya senantiasa Tuhan memberkati dan semakin Tuhan memakainya begitu heran, seperti pengetahuan pada pagi hari ini yang Tuhan berikan kepada kita semua. Tuhan memberkati Bapak dan keluarga, serta anak-anak, serta jemaat yang digembalakannya. Baik Bapak Ibu yang kasih dalam Tuhan, pagi ini ada yang baru pertama kali hadir. Tidak ada semua jemaat-jemaat Tuhan yang sangat luar biasa, jemaat yang sangat setia. Ada yang sedang berulang tahun? Ada ya bisa? Coba tampilkan. Saudara Neria Anantio, Saudara Neria Anantio yang lahir pada 9 Mei. Baik, kita akan bangkit berdiri bersama-sama. Kita akan mendoakan saudara kita yang ulang tahun, dan juga kita akan mempersiapkan persembahan kita yang kedua kali. Ya, mari kita bangkit berdiri bersama. Bapa dalam kerajaan surga, kami ucapkan syukur Tuhan pagi ini. Berkat-Mu sungguh luar biasa, kasih-Mu sungguh nyata. Bahkan Tuhan, Engkau pagi ini kami bersyukur dan Engkau telah membuka setiap hati dan pikiran kami untuk mengenal lebih jauh tentang kebenaran firman-Mu, terlebih Tuhan tentang pengetahuan tentang Roh Kudus. Kami bersyukur Tuhan, karena kasih-Mu begitu luar biasa Engkau menyertai kami.
bahkan Kau telah mengirim penghibur bagi kami di dalam setiap kehidupan kami. Pagi ini Tuhan, kami sudah bersyukur untuk anak kami, saudaranya, anak Tio yang saat ini sedang berulang tahun. Kiranya Tuhan juga akan berikan mereka sukacita, damai sejahtera. Bahkan Tuhan Yesus, Engkau pagi ini pulang, Engkau terus memberkati anak ini dengan penuh kepandaian, kebijakan, agar di dalam menampaki masa depannya benar-benar Tuhan diserahkan hanya kepada Tuhan. Kami yakin dan percaya Tuhan bahwa suka anak kami ini juga menjadi sukacita bagi kami semua. Kami juga Tuhan sebentar akan memberi persembahan kami yang kedua. Kiranya Engkau akan berkati Tuhan setiap tangan keburukannya, bahkan Engkau akan memberkati kami dengan luar biasa karena kasih karunia daripada Tuhan terus memperhatikan dan memelihara kami. Terima kasih Bapa. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa dan ucap syukur. Amin. Kita memuji Tuhan, panjang umur di tangan kanannya. Panjang umur di tangan kanannya, berikan dirinya kepada dan kehormatan selama-lamanya. Panjang umur di tangan kanannya, berikan dirinya kepada dan kehormatan selama-lamanya. Panjang umur di tangan kanannya, berikan dirinya kepada dan kehormatan selama-lamanya. Kami serahkan pada petugas informasi. Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian. Selamat pagi. Hari ini hari yang cerah. Kita mau simak warta, kita mau simak info sepekan. Untuk kegiatan sepekan, untuk persekutuan rumah tangga tetap akan dilaksanakan di hari Selasa pukul 7 malam di gereja, dan info nanti lebih lanjut bisa disimak di grup WA. Kemudian untuk persekutuan doa pagi akan dilakukan di hari Selasa dan Jumat di gereja pukul 5:30 pagi. Jadi buat Bapak Ibu Saudara sekalian yang rindu untuk saat teduh bersama bisa datang ke gereja, kita bisa sharing-sharing bersama tentang Alkitab. Kemudian untuk hari ini Bapak Gembala tidak dapat hadir di tempat ini karena beliau sedang pelayanan di GIA Mukti Harjo dan GIA Bangetayu. Kita doakan semoga pelayanannya lancar dan jemaat yang dilayani dapat diberkati. Kemudian untuk Bapak Ibu Saudara sekalian yang ingin mendaftarkan diri untuk mengikuti baptisan air, dapat mendaftarkan diri melalui Indonesia, karena baptisan air akan dilakukan tanggal 17 Agustus 2021 dan katekisasi baptisan air akan dimulai dari bulan ini. Jadi untuk Bapak Ibu jemaat sekalian yang rindu untuk melakukan baptisan air bisa segera mendaftar. Kemudian kita mau simak untuk petugas minggu depan. Untuk pembicara oleh Bapak Pendeta Muda Y. Suprayatno, kemudian untuk pendamping Ibu Diaken Istikasari, kemudian untuk pengumuman Saudari Yohana, untuk worship leader Saudara Mesa, untuk singer Saudari Yohana dan Saudari Cynthia, kemudian untuk musik Bapak Gideon, Saudara Dani, Saudara Oksa dan Bapak Tinus, untuk asors dan kolektan Bapak Ibu Timotius Arsroso, kemudian untuk tambori Saudari Irin dan Saudari Adel, untuk LCD Saudari Ave dan seragam merah. Sekian untuk informasi sepekan. Jika ada
tambahan untuk informasi, jemaat bisa menyimak di grup WA. Terima kasih, kami kembalikan kepada yang bertugas. Mari Bapak Ibu, kita akan berdiri bersama-sama. Kita akan membaca pengakuan iman rasuli kita. Lalu kita mengangkat tangan kita. 1, 2, 3. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan, pengampunan dosa, dan hidup yang kekal. Amin. Mari kita akan berdoa bersama. Bapa di dalam kerajaan surga, kami ucapkan syukur Tuhan untuk ibadah pada pagi hari ini, di mana kami boleh merasakan hadirat-Mu. Kami boleh menikmati apa yang Tuhan telah menyatakan dalam setiap kehidupan kami. Sejak Engkau memelihara kami semasa kami masih ada di dalam kandungan, sampai detik ini Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Ini bukti Tuhan bahwa Engkau sangat peduli dengan setiap umat-Mu. Terlebih Tuhan Yesus, kami juga yakin dan percaya bahwa Engkau terus Tuhan akan menyertai kami dengan Roh Kudus-Mu sampai selama-lamanya. Pagi ini secara khusus kami berdoa untuk hamba-Mu, Bapak Pendeta Muda Yuda Mahendra. Kiranya Tuhan Yesus, kami serahkan hamba-Mu dalam tangan kuasa-Mu, yang telah nyata-nyata Engkau pilih untuk menjadi hamba-Mu, untuk membawa kebenaran, untuk memuliakan nama-Mu dimanapun hamba-Mu ini berada. Tuhan akan terus tambah-tambah hikmat, akal budi dan kebijakan, agar hamba-Mu terus memakai Tuhan untuk mencari orang-orang yang belum mengenal Engkau, agar mereka semua boleh mengaku di dalam lidahnya bahwa Engkaulah Yesus, Tuhan dan Juru Selamat. Untuk itu kami serahkan seluruh keluarganya dalam kuasa-Mu, baik itu istri dan kedua anaknya. Tuhan akan pakai mereka juga menjadi saksi-saksi Tuhan, sehingga kemuliaan nama Tuhan boleh dinyatakan Tuhan. Demikian pula saat ini kami serahkan hamba-Mu Pendeta Timis Asuroso, yang saat ini sedang bertugas untuk melayani di Mutiharjo dan Barat Ayu. Tuhan, kami serahkan juga dalam kuasa tangan-Mu, agar di dalam pelayanan ini Tuhan benar-benar juga dapat membawa berkat bagi kedua jemaat gereja tersebut Tuhan. Karena kami yakin ketika Engkau memilih, maka Engkau akan memakai. Ketika Engkau mengundang untuk berfirman di tempat itu, maka itulah rencana Tuhan untuk membawa kemuliaan bagi kedua jemaat di tempat itu Tuhan. Dan kami serahkan juga keluarganya, baik itu Butim, anak-anaknya, menantu dan cucu. Kiranya Tuhan juga akan terus menolong dan memberkati, berkat kemuliaan Tuhan akan terus melingkupi itu. Terima kasih Bapak Surgawi. Saat ini juga kami rindu untuk berdoa untuk bangsa dan negara kami, yang saat ini masih dirundung dalam sebuah permasalahan yang ada, sehingga Tuhan pada imbasnya ada berpengaruh sekali Tuhan untuk umat-Mu beribadah di tempat di mana kami boleh beribadah Tuhan. Tetapi inilah Tuhan sebagai suatu kasih karunia yang besar, ketika mimbar satu gereja, tetapi sekarang sudah menjadi banyak mimbar-mimbar di rumah masing-masing. Terlebih Tuhan Yesus, kami juga bersyukur yang sudah boleh beribadah secara offline ini Tuhan. Ini satu hal yang sangat kami syukuri Tuhan, karena ini semua boleh terjadi, semua adalah kehendak Engkau. Untuk itu Tuhan Yesus, kami serahkan segenap pemimpin kami dalam tangan kuasa-Mu, yang saat ini juga sudah berusaha payah. Mereka sudah bekerja keras untuk mengatasi segala masalah yang ada.
Terlebih kami berdoa untuk Bapak Presiden, Wakil Presiden, para menteri, bahkan gubernur, wali kota, sampai tingkat ke bawah RT dan RW kami serahkan dalam tangan kuat kuasa Tuhan. Satukan hati mereka, jamah mereka, agar di dalam setiap mengambil satu keputusan, benar-benar Tuhan, untuk mensejahterakan bangsa dan negara ini. Bukan untuk diri sendiri, bukan untuk kelompok, bahkan Tuhan Yesus, kami serahkan juga agar di dalam setiap pemikirannya benar-benar memperhatikan setiap rakyat yang ada, sehingga semuanya ini Tuhan boleh merasakan sukacita dan damai sejahtera meliputi bangsa dan negara kami ini Tuhan. Terima kasih ya Bapak Surgawi. Kami juga berdoa Tuhan untuk para pelayan di tempat ini, baik itu para diaken, kabit, kasubit, bahkan Tuhan untuk seksi-seksi yang lain dan seluruh jemaat-Mu yang ada. Berkati mereka Tuhan, seperti hanya Engkau telah memberkati kami pada pagi hari ini, di mana berkat sukacita dan damai sejahtera-Mu dan Roh Kudus-Mu sungguh membuka hati kami. Demikian pula para jemaat-Mu yang mungkin saat ini mengalami satu permasalahan, baik itu permasalahan ekonomi, permasalahan sakit penyakit, permasalahan hal-hal yang lain. Tetapi daripada Engkau Tuhan telah menurunkan kuasa Roh Kudus-Mu untuk mengatasi segalanya, sehingga jemaat-Mu pun terberkati seperti hanya pada pagi hari ini Tuhan. Terima kasih ya Bapak Surgawi. Sebentar kami akan pulang, kiranya Tuhan Yesus juga akan tolong kami sertai kami, karena kami yakin dan percaya ketika kami pulang dari tempat ini, Tuhan memberkati kami dengan penuh sukacita. Terima kasih Bapak. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan syukur. Amin. Kita akan mengatakan kita akan menerima berkat dari Tuhan. Tuhan berkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menarik engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Kiranya berkat dari Allah Bapa, kasih dari Tuhan Yesus dan persekutuan Roh Kudus akan menyertai kita mulai hari ini bahkan sampai dia datang yang kedua kalinya. Yang saya katakan, amin.